wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Seperti yang sudah saya informasikan, saya share di WhatsApp, di Instagram, di media sosial saya. Kali ini, siang hari ini saya akan ngobrol seru bareng Bunda Mus ya. Kita bakal ngobrolin tentang disleksia. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, maksudnya sejujurnya banyak banget nih yang tanya, disleksia itu yang apa sih? Yang bagaimana sih gitu ya? Nanti biar dijelaskan sama Bunda Mo seperti apa. Nah, kalau saya pribadi, saya ini juga disleksia. Saya nggak bisa menghafal nama orang dan nggak bisa menghafal nama jalan atau nama tempat gitu ya. Jadi untuk nama orang ini biasanya kalau saya pribadi itu kalau sudah ketemu 5 kali gitu ya, ataupun udah ketemu sering intens itu baru bisa hafal namanya. Tapi kalau baru ketemu sekilas mungkin sekali 2 kali ya, kalau misalnya ketemu di jalan mohon diingatkan karena pasti lupa. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bunda Mus yang lebih jelasnya karena beliau ini salah satu yang sangat luar biasa sekali. Kalau tahu ceritanya beliau itu seperti apa, aduh, heboh tapi menyenangkan gitu, sangat menginspirasi sekali karena Bunda Mus ini disleksia juga, suaminya kebetulan disleksia juga dan kedua anaknya juga disleksia. Nah, ini semua satu anggota keluarga disleksia pasti juga akan menjadi satu hal yang sangat seru sekali ya. Bunda Mus juga sudah gabung di siang kali ini. Jadi nanti boleh yang pengen tanya-tanya barengan Bunda Mus, kita bakal ngobrol tentang disleksia seperti apa, kurang lebih nanti waktunya 30 menit. Saya sudah menyimpan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nitip. Yang nggak bisa lihat live siang hari ini nggak perlu khawatir karena pastinya nanti akan saya share di akun YouTube saya, Sewisartika Official ya. Kita bakal sering ngobrol, semoga nanti ada episode ketiga, keempat lainnya dan nggak malas bikin konten ya. Jadi ini sekalian live di Instagram, sekalian bikin konten sih. Kalau nggak gini nggak bakal bikin konten gitu ya. Tapi semoga saja informasi yang kita hadirkan nanti juga akan. Hari ini saya sapa dulu Bunda yang sangat cantik dan luar biasa. Kalau atmosfernya ketemu Bunda sangat positif gitu ya. Halo Bunda. Hai Bunda. Hai. Selamat siang Bunda. Bunda agak sinyalnya nge-lag ya? Masa? Sebentar Kak. Iya. Udah aman? Aku tak pakai headset dulu ya. Siap-siap, ditungguin ya. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang disleksia itu seperti apa, lalu bagaimana sih kalau misalnya kita tahu apakah anggota keluarga kita, anak kita disleksia itu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Bunda Mus pastinya. Jadi sudah banyak sekali tadi teman-teman yang sudah menitip gitu ya, nitip pertanyaan. Nanti akan aku tanyakan langsung sama Bunda yang paling cantik se-Bojonegoro ya Bunda ya. Bunda selamat loh. Kemarin habis wisuda loh ya. Selamat loh Bun. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung siang hari ini, para bunda-bunda yang luar biasa ya. Yang mau bertanya bisa langsung aja ketik di bagian bawah itu kan ada tanda tanya. Nanti bisa aku sampaikan kepada Bunda Mus yang akan mengisi obrolan kita siang kali ini. Sudah siap, Bun? Udah. Kayaknya sinyalnya sudah aman, Bun. Iya, Bunda gimana kabarnya? Duduk dulu, tenang, Bun. Bunda naik turun ini. Iya, Bun. Pelan-pelan, Bun, hati-hati, Bun. Ya. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mana, Kak? baik. Sekali lagi selamat ya Bun, kemarin sudah wisuda. Ya, terima kasih. Itu butuh akhirnya gitu Perjuangan yang bisa luar biasa. menjadi perjuangan yang luar biasa. Seorang emak-emak yang punya anak 2 gitu, terus kuliah, terus pokoknya rempongnya bisa membayangkan lah. Sebentar lagi di Bunda Leha ya. Iya. Bun. Kita ngebahas aja tema kita kali ini tentang disleksia, sesuatu yang kekurangan kalau kita syukuri insya Allah bisa menjadi hal yang positif ya. Iya betul. Nah, ada pertanyaan nih sebenarnya teman-teman Anissa tuh banyak yang tahu disleksia itu apa ya gitu. Mungkin kalau Anissa sudah tahu ya, tapi teman-teman sebenarnya masih banyak banget yang belum tahu gitu Bun. Disleksia itu apa sih Bun gitu? Disleksia itu adalah suatu kesulitan belajar. Jadi kalau di dalam ilmu kedokteran itu kesulitan belajar itu dibagi menjadi 2. Ada kesulitan belajar, ada kesulitan belajar spesifik. Kalau kesulitan belajar itu anak-anak yang IQ-nya di bawah rata-rata, seperti anak itu autis, Down syndrome, terus anak yang punya retardasi mental, pokoknya yang yang IQ-nya rendah gitu, itu namanya dia mengalami kesulitan belajar. Nah, kalau disleksia ini karena kenapa disebut kesulitan? Rata-rata IQ-nya itu di atas rata-rata. Jadi 100 ke atas gitu. Iya, minimal itu 90 ke atas itu dia cirinya disleksia. Jadi untuk mengetahui dia disleksia atau enggak itu harus tes IQ dulu gitu. Nah, disleksia itu kesulitan di dalam bidang berbahasa. Baik bahasa lisan, bahasa tulisan, dan bahasa sosial. Nah, jadi bermacam. Iya, kalau untuk anak-anak yang biasanya kan kita diagnosanya biasanya umur 7 tahun. Karena di umur 7 tahun harus sudah bisa belajar sudah bisa membaca dan menulis. Nah, itu biasanya kelihatan dia bisa menulis dengan lancar atau membaca dengan lancar atau belum kayak gitu. Jadi nanti akan terlihat kesulitannya di situ. Ada lagi kesulitan bahasa sosial. Jadi kalau anak disleksia itu biasanya kalau ngobrol dengan lawan bicaranya itu dia tidak bisa membaca mimik wajahnya, itu orangnya yang diajak bicara itu lagi marah atau lagi senang itu nggak tahu. Jadi bahkan kalau yang kadang-kadang kan anak-anak dikira kok anaknya nggak sopan sih kayak gitu. Memang kalau seumpamanya dikedip-kedipi gitu dia nggak tahu maksudnya apa gitu, nggak tahu. Kalau cuma harus ngomongnya itu harus dikasih kode harus paham ya. Nggak paham gitu. Jadi harus bahasanya harus jelas kayak gitu. Nah, karena dia di bidang berbahasa, jadi munculnya biasanya waktu anak-anak waktu mulai masuk SD, karena dia harus harus bisa membaca dan menulis. Biasanya ciri-ciri anak disleksia itu karena dia kesulitan membaca, dia kesulitan membedakan B dan D, suka kebalik-balik M dan W, P sama Q. Kalau saya itu kesulitan membedakan ya sama tak kalau huruf hijaiyah. Nah, kalau itu itu termasuk juga. Terus tapi dengan sekarang berbagai macam terapi yang dijalani, sekarang disleksia itu bisa dideteksi lebih dini lagi. Bisa jadi lebih dini lagi. Sejak dini itu bisa dideteksi. Tapi karena ini suatu kesulitan belajar ya, jadi dia disandang seumur hidup dan bersifat genetik, jadi diturunkan
bersifat genetik, kebanyakan lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Cuman karena di dunia penduduknya lebih banyak perempuan dan laki-laki, jadi perempuannya juga banyak lah yang Jadi disleksia. sama gitu ya, Bu, ya. Ya, jadi menurut penelitian Jadi itu 10% dari populasi gitu, kalau ada seumpamanya dalam satu kelas itu ada 40 anak, itu berarti minimal kemungkinan 10%-nya itu disleksia. Jadi kalau 40 berarti minimal 4, mungkin ada 5 anak itu mesti disleksia. Cuman disleksia itu ada tahapannya, ada yang rendah, ada yang sedang, tahapannya apa ada aja yang nih, Bun? ada yang berat. Jadi disleksia ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi kalau dia ringan, mungkin dengan terapi, jadi terapinya itu remedial namanya. Jadi harus apa namanya? Kalau untuk anak-anak mengajarinya biasanya pakai multisensori ya. Jadi belajarnya pakai multisensori. Dia tidak bisa cuman kita harus lihat anaknya itu dia modelnya apa namanya, cara belajarnya itu visual atau kinestetik, jadi harus kita lihat dulu. Makanya yang pertama biasanya harus konsultasi ke psikolog atau dokter anak. Jadi kalau di psikolog kita tahu bisa di apa namanya, di tes IQ, nanti kelihatan IQ-nya. Kalau kayaknya ada tanda-tanda disleksia ini, nah nanti dilihat dari IQ-nya. Terus habis itu cara terapinya itu, jadi dia pakai dilihat dulu. Kalau anaknya kinestetik ya kita ikuti. Kalau anak bunda itu yang kedua itu kinestetik. Jadi dia disleksia punya komorbid itu ada gangguan penyertanya ya. Itu namanya ada ADHD. Jadi dia hiperaktif. Hiperaktif. Iya. Terus caranya berarti berbeda dong, Bun, antara anak bunda yang pertama sama yang kedua, cara mengajarinya. Karena pasti kan juga disleksianya berbeda ya antara anak pertama dan keduanya. Cara mengajarinya beda. Jadi tergantung anak. Jadi kita harus lihat si anak ini. Jadi dia model belajarnya pakai visual atau audio visual atau kinestetik. Jadi kita harus tahu dulu gitu. Jadi kita mengikuti gitu. Oke. Jadi karena memang tadi setiap anak itu spesial, apalagi anak-anak yang memang punya disleksia pasti akan ada spesialnya juga gitu ya, Bun, cara menanganinya gitu. Nah, sebagai orang Bun, dulu pas pertama kali tahu anak-anak mengalami disleksia juga, itu seperti apa sih, Bun, yang harus dilakukan? Kalau karena dulu pertama kali Bunda tahu kan anak Bunda waktu yang anak pertama yang TK ya. Jadi dia dalam waktu belajar membaca itu lebih apa ya, kayak dibanding teman-temannya itu ketinggalan kayak gitu loh. Jadi kita harus membantu, jadi dikejar. Jadi kalau seumpamanya cuman mungkin selain sekolah terus ada les juga, terus kita sebagai orang tua di rumah tetap juga mengajari kayak gitu. Jadi karena nanti harus sinkron juga. Jadi dari sekolah belajarnya seperti ini, nanti kalau di les seperti ini, harus sinkron. Jadi nanti anak nggak bingung. Jadi harus sama gitu. Iya, harus disamakan dulu. Itu. Jadi harus bekerja sama antara guru, orang tua, itu harus bekerja sama. Terus yang pertama kita harus menerima dulu anak kita kan. Jadi bahwa anak kita itu spesial kayak gitu kan. Terus jadi dulu mengajarinya itu diulang-ulang Kak. Jadi dulu kalau yang pertama kalau ngajari dia lebih ke audio visual, jadi ngajarinya pakai gambar-gambar kayak gitu. Kalau membaca itu jadi belajarnya pakai gambar-gambar itu lebih mudah dimengerti daripada langsung disuruh menulis gitu, susah. Jadi harus pakai gambar-gambar. Jadi nggak melulu
tulisan doang gitu loh. Jadi kalau anak disleksia, Misalnya sekali lihat bebek, berarti ada buku, gambar bebeknya gitu ya. iya, Bisa ada gambar bebek, bebeknya gitu, iya, gambar bebeknya. Rel juga iya. ada gambar rel. Jadi Bunda dulu walaupun nggak bisa menggambar tuh, mbok jelek kok ya tak gambar ngono Kak. Jadi gambar bentuk apa namanya cacing, tak bolan, tak gajah kayak gitu. Biar anaknya mau tahu gitu ya. Oh Iya, ini gajah. dia lebih jadi nanti lebih mudah belajarnya. Seperti itu. Jadi Nah, lebih terus belajarnya harus lebih sering, diulang-ulangnya lebih sering gitu. Jadi mungkin kalau anak normal itu 1-2 kali sudah bisa, anak disleksia butuh 5 atau 6 kali itu nanti akan bisa. tapi Dan disleksia ini sebenarnya bukan sebuah penyakit, jadi disandang seumur hidup. Cuman dengan dikelola dengan baik dan terencana dengan terapi kayak gitu nanti akan bisa anaknya akan terus dengan bertambahnya usia dia kan karena anaknya anak cerdas jadi dia akan mempunyai strategi untuk bisa kalau gini aku nggak bisa aku harus begini gitu jadi dia dengan bertambahnya usia dia akan punya strategi untuk apa namanya menerapi diri sendiri gitu. ada kuncinya sendiri. Oh kalau aku karena Iya, begini, kayak gitu. Jadi kayak dulu seumpamanya kayak apa namanya kayak suami Bunda kalau umpamanya kan karena dia nggak tahu kanan kiri, jadi mengantisipasinya dengan memakai jam tangan, umpamanya di kanan, berarti umpamanya di kanan atau di kiri. Kalau di kiri, oh berarti ini tangan kiriku, berarti ini sebelah kiri. Kalau yang ada jam tangannya kayak gitu, jadi dia kan akan ingat kayak gitu. jam tangan di kanan atau di kiri nih, gitu ya cara satu. Gitu. Jadi itu kan bisa strateginya sendiri agar dia bisa. Kalau sekarang lebih banyak apa ya kalau untuk tulisan itu kan lebih banyak ada bantuan komputer HP kan sudah banyak bantuan Ya. dulu itu Bunda itu harus kalau suami membuat suatu dokumen kayak gitu ya itu Bunda jadi tukang edit jadi nulis biasanya ada yang huruf double-nya itu hilang satu kayak gitu. Jadi kalau tanggung tipe banyak typonya. Tapi kalau sekarang kan ya masih ada sih, masih tetap aja kadang-kadang hurufnya hilang satu atau enggak kurang satu atau enggak kalau yang double konsonan itu biasanya hilang satu atau enggak kebalik kayak gitu ada. Dulu anaknya Bunda kalau ngomong gajah itu jaga. Kebalik gitu ya. Iya, kebalik. Nah, sebenarnya bisa kelihatan nggak sih Bun kalau misalnya anak-anak kita ini disleksia atau enggak? Kalau normal jadi nggak kelihatan lah, nggak kelihatan. Kalau dia sudah bersosialisasi dengan yang lain gitu nggak kelihatan kan dia normal kan gitu nggak kelihatan nggak bakal kelihatan cuman kelihatan waktu dia umpamanya dia nanti membaca atau menulis atau dilihat dari apa namanya ekspresinya gitu kalau diajak bicara gitu jadi anak disleksia itu tidak bisa dikasih apa namanya perintah itu yang beruntut jadi banyak langsung double gitu ya Kak. Seumpamanya pulang sekolah ya, Kak, apa namanya lepas sepatu, taruh tasnya, ganti baju, lalu cuci kaki, makan. Nah itu bisa yang dilakukan yang paling depan tok atau yang paling belakang tok. Jadi nggak bisa harus satu-satu, nggak bisa. Iya. Jadi nggak bisa double semuanya langsung dilakukan. Ini tadi Bunda ngomong apa ya gitu malah jadinya kayak gitu kalau nggak dia bengong kalau nggak yang dilakukan yang paling depan kalau nggak yang paling akhir gitu jadi nggak bisa double harus satu-satu gitu terus kalau bercerita dia sendiri ya Bun ya iya tantangan tersendiri iya jadi harus satu-satu soalnya kalau nanti
cuman dikasih 2 instruksi aja gitu, kadang itu nanti yang satu nggak dilakukan. Seperti itu. Oke. Jadi lumayan seru sebenarnya ya. Nah, Bunda sendiri kan juga ada disleksianya juga. Kalau Bunda apa Bun disleksianya Bun? Kalau saya itu dispraksia, Kak. Disleksi itu yang seperti apa? Dispraksia itu yang apa namanya, dia unorganized, jadi tidak bisa mengorganisasi gitu. Jadi suka tidak bisa memanajemen waktu. Terus apalagi Oke, jadi yang gerusa-gerusu orangnya, terus suka pokoknya orangnya ya gitu, gerusa-gerusu. Saya sering ketabrak, padahal saya tahu di depan ini sudah ada meja gitu, pas jalan gitu juga nabrak, padahal tetap saya tahu. tabrak. Jadi tetap ketabrak gitu, padahal sudah hati-hati. Itu sama dengan anak saya yang kedua kayak gitu. Sama kayak Jadi Bunda orang berarti anak. ya yang kedua gitu. Jadi lumayan seru banget ya. Jadi buat teman-teman di luar sana juga. Nah Bun, untuk kita sebagai orang tua nih, untuk anak-anak Bunda dikasih tahu nggak sih kalau mereka ini disleksia dan lain sebagainya gitu? Iya, dikasih tahu. Cuman kan apa namanya, itu bagi mereka nggak masalah gitu sih. Maksudnya kan kita ngasih taunya bukan yang berbahaya kayak gitu, enggak. Jadi kita ngobrolnya yang enak gitu. Jadi dikasih tahu ini seperti ini. Jadi kalau belajar kamu harus seperti ini. Jadi ngomongnya nanti kan anak-anak bisa mengerti dan nggak jadi apa namanya dia jadi rendah diri kayak gitu kan, enggak kayak gitu. Jadi tetap dikasih tahu dengan pengertian yang baik bahwa memang disleksia ini bukan penyakit yang berbahaya gitu ya Bun ya. Iya kan ini bukan penyakit, jadi bukan sesuatu yang berbahaya gitu, bukan. Karena alhamdulillah kalau untuk kedua anak Bunda disleksianya enggak yang ringan saja, bukan yang berat. Kalau yang sudah berat itu apa namanya, sudah harus kalau sekolah biasanya pakai shadow teacher. Ya nggak bisa sekolah sendiri. Kalau anak Bunda alhamdulillah kan sekolah seperti biasa bisa, dan sekarang alhamdulillah lebih bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Dulu waktu SD awal-awal itu kalau yang anak pertama itu kan dia pendiam banget, pemalu. Nah itu temennya sedikit dulu waktu SD. Nah, terus apa namanya, alhamdulillah sekarang SMP banyak temennya. Jadi semuanya gitu. Kan karena dia kan suka lupa, suka lupa namanya siapa gitu. Tapi dia ingat itu temanku, tapi suka lupa nama. Jadi dia sangat sulit gitu, sangat sulit gitu. Kalau untuk ketemu orang baru kayak itu, dia sulit untuk langsung ngobrol gitu, susah. Beda kalau yang kedua beda. Ya. Kayak saya kan juga nggak bisa ngapal nama orang. Pakai Mbak Mei. Pakai Mbak Mei. Halo kakak. Iya, jadi memang kesalahan sedih. Bu, ini ada pengalaman yang seru nggak sih gitu dari disleksia satu keluarga gitu kan, pasti seru. Ada nggak sih pengalaman yang berkesan gitu? Oh, banyak ya Kak ya. Kalau lagi belajar sama anak-anak itu dulu suka, waktu anakku masih kecil itu kerja kayak gitu. Terus ayah bilang, ayah pergi dulu ya nak, ayah mau mencari rezeki gitu. Terus apa namanya, ngapain rezeki kok dicari, rezeki lo lagi sekolah, dia kan temenku, dia bilang gitu. Terus karena ayahnya buru-buru, ibu mama aja yang nerangkan tadi, jadilah kita harus menerangkan. Jadi Kak, terus kayak sering juga, kalau saya seringnya itu jadi banyak kejadian-kejadian yang lucu gitu.
saya itu tidak hafal, maksudnya kalau jadi navigator tidak hafal jalan kayak gitu ya. Jadi kalau mau main ke rumah orang itu habis diajak ke sana besok disuruh ke sana lagi, itu saya nggak Nggak bakal hafal gitu ya Bun ya. Iya, kalau sekarang kan ada GPS, kalau zaman dulu kan belum ada. Jadi dulu mau ke rumah saudara itu aja kesasar masuk ke sawah-sawah kayak gitu, enggak. Jadi mobilnya harus mundur kayak gitu. Padahal itu kan saudara bunda sudah berkali-kali, bahkan mungkin puluhan kali datang ke sana dari rumahnya. Terus Jadi pernah bunda mau pergi ke Bravo itu lupa pakai helm. Jadi sampai di itu loh Kak, pos polisi Jambean itu toh. Itu bunda disuruh pulang sama Pak polisinya. Bu, ibu motornya ditaruh sini. Daripada saya tilang, lebih baik ibu motornya ditaruh sini, ibu pulang naik becak ambil helm. Jadi saya pulang naik becak Kak, ambil helm, balik lagi naik becak, terus baru pergi ke Bravo itu. Jadi gara-gara lupa pakai helm. Iya, jadi lupa pakai helm. Dulu pernah disuruh ke bank, sudah bawa buku tabungan. Sampai di tengah jalan ibunda ingat apa yang lupa ya, terus ternyata itu harus pakai stempel kan, kalau perusahaan gitu kan harus pakai stempel. Jadi pulang lagi, stempelnya dibawa, sudah jalan gitu, buku tabungannya gantian yang ketinggalan. Nah terus balik lagi, jadi pas sudah mau jalan gitu nggak pakai helm, jadi 3 kali bolak-balik. Tapi bakal jadi kenangan yang seru juga ya Bun ya, apalagi kalau kita sudah Iya. tahu. Iya, kalau sudah tahu gitu, kita akan gitu. merasa, jadi itu malah jadi, jadi kita nggak merasa kok aku kok orangnya gini banget sih gitu, enggak. Jadi kita ya enjoy aja, kita merasa buat seru-seruan aja gitu. Nah Bun, ada nggak sih yang bisa Bunda sharing nih apabila ada orang tua yang memang punya anak disleksia, atau mungkin ini anakku kok ketinggalan pelajaran, kalau mungkin kok bacanya susah dan lain sebagainya. Ada tips nggak sih Bun buat para mamah-mamah di luar sana yang mungkin punya pengalaman yang sama, putra-putrinya disleksia tapi cuma belum tahu, karena ya sebenarnya banyak orang yang misalnya belum terlalu akrab gitu ya sama disleksia. Iya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu anak kita model belajarnya bagaimana. Jadi nanti kita akan bisa membantu anak kita belajar. Jadi kalau dia seumpamanya anaknya ini kinestetik kayak anak saya yang kedua. Jadi walaupun saya kalau ngajarinya itu saya baca buku paketnya, dia sambil main-main kayak gitu, tapi dia mendengarkan karena dia memang nggak bisa diem. Kalau disuruh duduk diem gitu malah dia nggak fokus. Jadi dia sambil main-main, iya, jadi sambil main-main, tapi dia mendengarkan. Nanti kalau setelah saya membaca materi pelajarannya itu ya, terus saya tanya, dia bisa menjawab. Karena dia walaupun dia sambil main, itu dia mendengarkan. Memang kalau anak disleksinya itu metode belajar anak beda ya Bu? Nah, berbeda-beda. Kalau anak saya yang pertama beda, dia sudah belajar sendiri kayak gitu sudah bisa. Kalau sekarang mungkin kan karena sudah SMP ya, jadi belajar. Tapi kalau anak saya yang kedua, walaupun dia sudah kelas 6 SD, saya masih tetap membantunya belajar. Jadi kita tetap harus membantu anak kita belajar. Terus yang paling penting lagi kita tidak boleh terlalu memaksakan anak kita harus ranking 1 kayak gitu, nggak boleh. Jadi kalau seumpamanya memang akademiknya turun, maksudnya nggak bagus, pasti anak kita punya talenta. Jadi kita asah talentanya itu, nanti dia akan bisa menjadi
apa namanya, mungkin bisa bakatnya bisa, kalau terasa itu akan menjadi, mungkin akan jadi profesinya, nanti akan bisa menghasilkan uang juga, mungkin kan malah bisa seperti itu. Anak yang masih Jadi kecil intinya kita tapi harus bisa karena menggali dan mengetahui potensi dari anak ya, ya ya. betul, ya yang paling penting itu. Jadi nggak harus anak kita kan harus bagus di bidang akademik terus-terusan kita apa namanya, harus bisa ini pokoknya diajari matematika terus kayak itu. Memang kalau anaknya nggak pandai di bidang matematika, pasti kan di bidang lain pasti dia ada yang bagus kayak gitu. Gitu. Padahal kan rata-rata kalau sekarang anaknya udah jelas-jelas gak bisa matematika, yang jelaskan matematika. Padahal udah jelas-jelas gak bisa ya Bun ya. Gitu Iya, kan. tapi Harusnya kan yang jelaskan yang mata pelajaran lain yang sekiranya memang anak-anak kita mampu sehingga dia bisa fokus gitu ya. iya betul. Jadi kalau anak kita seumpamanya sukanya menggambar atau melukis atau sukanya main musik gitu, jadi ya seumpamanya dia sukanya menyanyi kayak gitu, jangan disuruh jangan ikut les kumon, jadi diasah aja menyanyinya itu gitu. Pusing ya Bun ya. Iya, nanti tambah pusing, kasihan. Oke, Bunda, karena waktunya sudah merapat sekali, adakah yang ingin disampaikan lagi pesan-pesan terakhir? Pesan-pesan terakhir Kak, menakutkan loh. Lagi pesan-pesan yang ingin disampaikan nih buat bulan di luar sana gitu ya, tentang disleksia. Jangan pesan-pesan terakhir menakutkan itu. Jadi walaupun disleksia itu kelihatannya sepele gitu, ada yang bilang itu sepele, enggak, terus enggak apa-apa, nanti lama-lama anak kita juga bisa. Tapi kalau anak kita tidak diterapi, tidak diajari, maksudnya tidak dibantu gitu, dibiarkan saja, pasti nanti lama-lama bisa sendiri. Itu pasti kedepannya anaknya itu lama kelamaan dia akan down. Jadi pesannya harus sebagai orang tua kita harus selalu mendampingi anak kita dalam belajar, dalam gitu. Jadi terus yang paling penting kita cari bakat anak kita asah bakatnya seperti apa namanya, pasti anak kita jadi harus sering-sering kalau belum ketemu bakatnya ya dicari terus, masih suatu saat akan ketemu bakatnya. Mungkin kalau waktu anak-anak ini waktu SD belum ketemu, mungkin nanti waktu SMP bisa ketemu kayak gitu. Jadi intinya dari orang tua yang sabar gitu ya Bun ya. Iya, yang pengertian betul. gitu ya. Yang pengertian kayak gitu. Terima kasih sekali Bunda Mus atas waktunya di siang menjelang sore ini. Maaf mengganggu waktunya ya Bun ya. Kapan-kapan nggak apa-apa. Ya oke. Oke, terima kasih untuk Bunda Mus atas waktunya. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Bye. Teman-teman gabung, untuk yang ketinggalan nanti kita bakal share di akun YouTube ya. Tetap gak ketinggalan, tetap bisa obrolan kita tadi seru sekali mengenai disleksia yang sangat luar biasa sekali. Jadi intinya kita sebagai orang tua harus bisa menggali potensi anak-anak kita nih. Kita harus tahu dulu, paham betul apa yang harus dilakukan untuk anak kita. Jadi tidak anak itu tidak semuanya sama gitu ya. Anak lahir dari aja pasti berbeda ya antara anak pertama dan anak kedua. Jadinya gitu. Anak kembar aja itu berbeda. Jadi intinya jadilah orang tua yang bahagia, mama yang bahagia, dan orang tua yang lebih sabar sama anak-anaknya ya Bun ya. Oke. Terima kasih Bunda. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.